Yang diutus kepada orang kafir adalah Syaiton. Muhammad menurut Allah Syaiton. Ini baca namanya pengen syahadat gue. Iya, lanjut aja. Harus habis bacanya, harus habis. Iya, karena orang-orang syahadat tuh nggak tahu apa-apa, cuma modal syahadat doang. Beda orang masuk Kristen harus tahu dulu katekisasi dulu. Tadi kenapa tuh? Si Asyadu, si Ashabul Kahfi itu kenapa tuh ceritanya? Iya, ada di Al-Quran. Iya tahu. Terus poinnya apa? Poinnya Hah? gini, Jangan dengar homili Dari- di gereja, itu poinnya. gini. Dari turunnya ayat itu yang Nabi Muhammad SAW ini nggak tahu apa-apa, kok bisa tahu dia dari wahyu itu? Satu. Yang kedua, soal air asin terbagi dua, tawar dan asin, dari mana dia tahu? Apakah di Nah, Bible itu ada ini menerangkan tafsir gaduh-gaduhan ini. Cocok logi itu. Ada nggak di Bible ada nggak menjelaskan itu? Sementara nggak masuk akal nggak? Kita nggak tahu tapi kita bikin kan nggak nyata itu kan? Tapi buktinya nyata itu. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi ini diambil dari ceritanya Santo dari gereja di Syria. Yang kedua tentang air asin dengan apa yang tidak menyatu, itu diambil dari bukunya Strabo, orang Yunani. Sebelum Muhammad ada sudah ada itu. Jadi dia cuma ngutip-ngutip doang. Ya. Ini yang paling konyol ya, Di Islam itu kalau mau sholat udah wudhu kesenggol anjing boleh nggak? Boleh nggak? Sholat kesenggol anjing. Kalian lagi sholat terus kepegang kesenggol anjing. Tunggu Prop Nggak itu. pernah Bang. Tunggu Prop, itu di bukunya Strabo orang pagan Yunani ya kan? Orang Yunani. Loh, Nah. kok bisa Allah dapat wahyu dari orang Yunani? Itu apa, Kak? Apa itu, Kak? Jawabannya itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 90 sampai 98. Jawabannya di situ. Karena di situ ada orang Yunani namanya siapa? Zulkifli. Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, Alexander the rajanya Great. orang Yunani Makedonia. Jadi memang Loh, Kak, Allah lah, kok semakin terlihat itu kayak campur-campuran gitu ya. Semua itu dicampur adukin jadi satu gitu, kayak campur sari itu. apa yang lu ada di gua juga ada gitu. Palu gada. Jadi kalau ditanya tadi saya nanya orang Islam itu ada yang bisa membatalkan wudhu itu adalah wanita sama anjing, ya enggak? Kalau wudhu kesenggol anjing, wudhu lagi kan? Wudhu anjing sama kentut, ya enggak? Kalau kentut, wudhu lagi kan? Nah tapi coba pikir ya, ketujuh pemuda itu punya peliharaan apa tuh, Bang Asyad? Anjing. Anjing. Nah pertanyaannya apakah dia orang Islam? Coba. Perbedaan zaman Bang, perbedaan zaman. Hubungannya apa perbedaan zaman sama anjing? Astaga. Jadi itu jelas bukan orang Islam, orang dia pelihara anjing kok. Kalian menyangkal soal makan babi, kalian bilang itu khusus untuk Bani Loh, Israel. ini gimana Bang kok Ya tulisan? kan? Itu perbedaan zaman kalian bilang. Tunggu, ini Itu tulisan perbedaan zaman Santo orang ortodok ini kenapa ada di Quranmu itu coba? Kamu nggak bertanya itu? Iya pelihara anjing lagi. Udah gitu anjingnya jadi surat, jadi ditulis di dalam nama Al-Quran lagi. Surat Al-Kahfi ayat 9. Coba buka. Coba buka Bang Asyad. Betul Apalagi itu? Betul kan? Nama anjingnya ada kan? Betul kan? Ada. Nah Itu coba kan saya tanya. diceritakan. Nama istrinya Adam siapa? Di Al-Quran. Nggak tahu Allah. Nggak ada. Allah nggak tahu, tapi Allah tahu nama anjing 7 orang itu kan. Itu kacau itu Allahmu. Anjing dihafal, orang-orang penting nggak diingat. Kurang kerjaan Allahmu itu Bang. Istrinya Ibrahim nggak ada, istrinya Musa nggak ada, istrinya Yakub nggak ada, istri Ismail nggak. Tapi nama anjing dicatut jadi ayat Al-Quran namanya Rakim. Emang istri pentingnya zaman nama Adam anjing dia apa, nggak Pak? tahu, Bro. Kenapa ya, Pak? Emang ceritanya tuh gimana tuh? Kok sampai ada nama anjing?
Oh iya, coba buka surat Al-Kahfi ayat 9. Itu ada nama anjingnya tuh, Rakim. Itu kata Bang Asyadu. Betul itu, Bang Asyadu ini cerdas nih. Tapi lihat sekarang agama siapa yang suka ngeracun anjing? Siapa? Siapa Agama yang suka lagi? ngeracun anjing. Kami di kampung kami berdampingan sama orang asli yang melihara anjing. Kalau mereka berburu itu melihara anjing, nggak ada kami bunuh, biasa-biasa aja. Iya, itu mungkin di tempatmu, di tempat lain Iya, dibunuh. tapi muslim bang. Iya, makanya aku bilang di dalam Oknum tuh bang, oknum. Oh, iya, oknum. Loh, Ya, yang najis kena liur anjing itu siapa? betul. Ajaran agama siapa tuh? Ah, Oknum. Oknum juga. seluruh. Kalau soal najis anjing itu seluruh. Itu makanya di Islam itu najis apa, liur anjing itu najis, bulunya najis karena anjing suka cium, cuma suka jilat-jilat bulunya. Nah anehnya 7 pemuda itu kok pelihara anjing. Terus Katanya Islam. Katanya Islam. Gimana? Benar juga ya. Kak Agatha, Ya, Abraham tuh pernah dibakar nggak sih Kak? enggak. Enggak pernah. Nggak pernah dibakar. Itu lagi aneh ya. Itu targumnya orang Yahudi, targum Jonathan ben Uziel, targum abad 3. Jonathan ben Uziel adalah orang Ibrani. Dia secara keliru menerjemahkan ayat yang ada di dalam Torah atau Taurat. Di situ tulisannya gini, Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Itu ada di Kejadian ya. Ada di surat lagi. Ada di Kejadian 15 ayat 7. Oke? Nih, saya buka kamera. Besarin tak? aja Pak, ya Pak. Ya, biar kita baca sama-sama ya. Mana pensilku? Pensilku hilang lagi. Pakai jari aja lah. Prop, pensilnya prop. Oh ini. Ya, Kejadian 15 ayat 7. Oke. Mana sih? Gak bisa besar. Oh, aku bukan moderator ya tak? Udah, itu udah besar. Jadi tempatku masih kecil. Oh. Error ya? Serius, Bang. Udah, Kak. Udah besar. Oke. Moderator. Di tempatku masih kecil. Oke, di sini. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Berkasdim. Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ur ini apa? Ur ini adalah kota. Kenapa ada kota namanya Yerusalem? Ur Salayim, ya. Ur Kasdim. Nah, dalam bahasa Ibrani, Ur ini artinya api. Ur ini artinya api. Maka si Jonathan ben Uziel tadi, si penulis Targum, bukan orang Kristen ya, ini Yahudi abal-abal, menulis Targum dan dia menerjemahkan kata Ur Kasdim itu si Abraham dikeluarkan dari api di Kasdim, padahal ini artinya adalah kota. Abraham kan bukan orang Yahudi kan? Bukan kan? Abraham bukan orang Yahudi. Ini artinya adalah kota. Belum ada Yahudi, Bang, di zaman Abraham. Belum ada Yahudi. Ini artinya adalah kota Kasdim yang ada di Irak sana. Tapi akhirnya Jonathan ben Uziel keliru menerjemahkan ini menjadi api kota Kasdim. Dan akhirnya targumnya Jonathan ben Uziel diakui kekeliruannya bahwa dia salah menerjemahkan. Lucunya ada kitab suci di abad ke-7 ikut-ikutan ngutip targum yang salah tadi. Parah nggak? Berarti ini dong Pak, Tuhannya ketipu sama dongeng gitu apa gimana sih? Tuhannya ketipu sama orang yang salah translate. Saya tunjukin ya. Tak, muka lu juga nggak gerak tak? Muka gua kan ditutup. Error ya HP ku ya. Bukan, mungkin jaringanmu, Pak Prof. Coba ini tak matiin dulu. Aku turun dulu, aku naik lagi. Muka gua katanya nggak gerak. Muka gua ketutup.
Coba mungkin nge-lag ya Pak Prof. Oh gitu. Iyo. Ada mukanya kan? Nggak mungkin Oke. nggak mungkin saya nggak punya muka. Soalnya saya nggak salah sejarah. Kalau yang nggak ada muka itu ketika dia mengutip sejarah yang salah. Itu nggak ada muka lagi tuh. Mati lagi laptopnya. Bentar. Aku ganti laptop. Iya. Tapi ini ada Pak Prof. Ada. Pak Prof, berarti Targum yang tadi itu dari abad berapa Pak itu Pak? 3 abad 3. Oh ya pantes toh. Hmm. Terus berarti dicontek ngono kuwi Mbak. Iya. Jadi memang isinya tadi itu campur cari. Tak kreatif ya Pak Prof ya. Ya, tapi itu katanya wahyu. Nggak bisa wahyunya nyeleneh. Ngapusi temenan. Ngapusi temenan. Oh ya, 5 menit. Siap. Lupa bawa charger. Tapi Prof, apa reaksi mereka tahu kebenaran ini, Prof? Yang penting mereka imani saja. Oh iya juga sih. Kasihan juga ya. Perkata imani saja itu orang Kristen. Loh, imani saja itu bahasa Arabnya tahu nggak apa? Samina watokna Karena itu. banyak teman-teman saya orang Kristen, kalau tanya sama pendeta soal Trinitas itu apa imani sajalah. Samina watokna itu, itulah imani saja. Betul nggak tak? Betul. Coba mereka itu jeli gitu, cari tahu gitu. Kalau saya jelas nggak imani aja, saya cari tahu. Ya cari tahu coba soal penyaliban itu. Tahu Sama banget lah. pembunuhan itu dilarang, pembunuhan itu dilarang, dosa besar. Iya, Orang-orang betul. tak berdosa, betul. Loh memang Kenapa? betul. Yang Kenapa melakukan tiba-tiba itu kan dia orang. salib? Sebentar. Yang melakukan itu kan bukan orang Yahudi, orang Romawi, bro. Tetap. Nah, silakan Pak Prof. Ya ini ya, bukti bahwa Allahnya kena prank sama terjemahan yang keliru. Terus Di sini, Sefaria teman-teman, website Yahudi ya, Sefaria. Pak, ya? Ya, website Wahyudi. Buka di sini Sefaria. Teman-teman buka di bagian tanah ya. Tanah kusir. Nah, di bawah ini Anda akan menemukan Targum. Aduh. Kok Ini apa? Targum. Jadi Kak Agatha. Jadi orang Romawi yang membunuh si Yesus itu ya, yang menyalibkan. Nah, ini Targum Jonathan ya, teman-teman ya. Jonathan. Kejadian tadi ya, betul nggak? Betul. Kejadian Genesis. 15 ayat 7, betul kan? Urkasdim tadi. Nah, Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Ini banyak yang ngamuk ini di bawah. oke, lihat terjemahannya ya, ngawur ya. Tadi kan Urkasdim kan? Betul. And he said to him, Tuhan berfirman kepada Abraham, bukan Ibrahim ya. Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari fiery furnace of the Kasdai. Ini fiery furnace ini artinya apa? Tungku perapian. Tar, kita buka ya. Dikira dibakar, astaga Tuhan. Kita buka pakai Google Translate. Oke. Nih. Coba saya bisa nggak? Saya copy ya. Kasian Copy. banget.
Ini Google Translate Inggris Indonesia. Coba aku Ctrl V. Ya, betul ya, sama ya. Fiery Furnace ya. Jadi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tungku api Kasdai atau Kasdim tadi. Lihat nggak? Ngaco kan? Padahal kota Kasdim. Ini berarti Allah kena prank nih sama Jonathan Ben Uziel. Terus cicaknya mana Prof yang niup-niup? Ini kok ditambahin pula ini kisahnya ini. Ada dayang-dayang. Itu kisahnya mereka bikin sendiri. Astaga, improvisasi ya. Betul. Astaga Tuhan. Ini makanya Targum ini nggak kepake sama orang Yahudi. Dibuang nih. Nih. Ya. Kejadian 15 ayat 7. Nah, itu tadi. Bagian cicak Jadi itu nggak, emang Prof, mulutnya ada kayak dongeng yang lain nggak itu selain itu? Paulus bukannya keturunan orang Romawi kak? Keturunan Benyamin. Ramalan Yakub sama keturunan Benyamin apa kak? Tapi itu ya lucunya ya Pak Prof ya. Mereka itu Iya. secara gamblang gitu mengimani ada cicak niup-niup. Ini secara logika ya. Ramalan kalau Yakub mereka kepada memang- 12 putranya. Kalau mereka memang pakai logika ya, gimana cicak meniup, Bro? Niup api. Jangan di-mute lah. Kamu nggak nanggapin, tapi lari sana lari sini, seolah-olah kamu Nggak, ini ini- mau cari remis gitu loh. ini aku juga di mute juga nih. Di mute mulu Pak Prof ya. Jangan di mute ya, tolong ya Pak Prof, jangan di mute dong. Yang membunuh Yesus disalib orang Romawi. Terus Paulusnya keturunan Romawi. Terus si Yakub beramalkan 12 putranya keturunan Benyamin akan ada serigala. Dan Yesus berkata, hati-hatilah. Saya gimana ya? Hati-hati terhadap nabi gadungan kan? Iya, ada. Ada memang. langsung bingung kayak gimana Hati-hati ya? terhadap nabi palsu. gadungan. Mereka seperti domba, padahal Nabi mereka itu gadungan yang menyamar seperti domba, padahal kelakuannya serigala banget nih Serigala. Pak Prof ya. Betul. Ah. Nah, betul itu nabi gadungan seperti serigala. jangan di-mute, jangan Rasul Paulus di-mute. nabi nggak bang? Jangan Rasul Paulus di-mute. nabi. Ya, Paulus nabi nggak? Ya. Paulus nabi nggak? Miu. Nanya sama siapa? Itu kan ayatnya ada kata nabinya. Nah, Paulus itu nabi Nanya. atau bukan? Nanya sama siapa? Anda. Oh, enggak. Ya udah, nggak Ya pas udah. berarti ayatnya. Nggak pas. Paulus bukan nabi. Hati-hati sama nabi Jadi gadungan. Rasul itu apa? Rasul itu utusannya Mesias. Kalau Rasul itu utusan Allah, Prof. Kalau di Islam sendiri, Rasul itu adalah setan, Prof. Coba buka Maryam 83. Nah, ini Rasul. Rasul yang diutus si kami. Kita lihat di Maryam 83. Tidakkah kamu melihat bahwa kami mengutus setan-setan? Nah, ini Rasul. Jadi, Rasul itu langsung diutus Allah. Mantap. Itu Rasul ya, Kak Sita ya. Kalau di dalam Quran itu Rasul itu adalah setan yang diutus Allah. Ada ayatnya ya. Silakan cek Maryam 83. Kepada orang kafir. Tunggu Rasul Pak apa Prof. tadi? Tunggu Pak Prof. Di situ dikatakan setan-setan diutus kepada orang kafir. Saya tanya, Muhammad ini utusan Allah nggak? Coba Bang Asyadu, Muhammad ini utusan Allah bukan? Dia diutus kepada orang kafir nggak? Saya penasaran, Rasul ini diutus kepada orang apa ini? Orang kafir atau orang apa? Rasul itu apa tadi artinya? Coba Rasul Muhammad Nabi itu itu diutus apa? kepada orang kafir nggak? Rasul itu artinya kak yang diutus oleh Tuhan siapa? Nabi-nabi. Apakah itu menurut Bible si Paulus itu Rasul keturunan Romawi, keturunan yang membunuh Nabi Yesus, menyalib, sementara tidak ada pengakuan Yesus itu harus disalib mengampuni dosa. Anakmu itu dulu lah Bang, coba Bang diurusin dulu jejeritan itu.
Takut ke Bennett pula aku. Ya, itu ya pertanyaannya. Apakah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad diutus kepada orang kafir? Saya curiga ini salah satu dari Maryam 83 yang diutus Allah. Pak Prop, itu kejeda Pak Prop. Pak Prop, Ini habis ini pasti saya dicat sama kadrun-kadrun ini. iya, tenang aja Kak Sita. Coba Kak Sita pernah tahu nggak kalau Nabi Muhammad ini diutus kepada kafir? Betul nggak? Nggak tahu Kak, saya dulu kan kalau ngaji cuman Arab Kak. Oh, Kafir, Akak, kamu tahu nggak arti kafir itu apa? ya apa? Orang-orang yang nggak mau nerima agama Islam, Iya. makanya diturunkan, makanya dibenarkan Mm-mm. kepada orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad biar diutus dia kepada orang kafir mempelajari, bukan? biar dia pelajari. Ya saya tanya, biar dia Nabi menerima. Muhammad diutus Makanya ada untuk kata perkataan kafir. Ya, saya tahu. Ya seperti kamu. Muhammad Kalau ini kamu, diutus kepada orang kafir nggak Kak? Bangsa. Orang-orang oten kalau dibilang kafir, jangan marah. Enggak, saya nggak orang marah. oten itu Saya nggak kalau marah. dibilang Saya lebih kafir, marah. Enggak Karena- ada. Justru kami senang disebut kafir daripada disebut Islam, jijik. Perkataan kafir. Enggak. Pertanyaan saya cuman gini, Bung. Oh, saya selalu bilang ya, saya lebih suka disebut kafir. Tanya ya, ribuan orang di room saya tiap hari saya bilang, jangan sebut saya Islam, saya lebih suka disebut kafir, laknatullah. Saya suka itu. Ya, saya bangga. Ya. Ini orang-orang di sini tuh tahu. Pertanyaan saya, apakah Muhammad diutus untuk orang-orang kafir? Coba Bang, itu aja saya tanya. Apakah Muhammad diutus untuk orang-orang kafir? Kalau kata Pak Prof berapa ini? Jeda ini. Sebentar Bang. Ya. Coba asyhadu. Pak Prop, kamu itu kejeda Pak Prop. Mungkin ada telepon dia. Coba Pak Asyhadu, saya tanya, apakah benar Muhammad ini nabi atau utusan yang diutus kepada orang-orang kafir? Betul nggak? Silakan Bang. Bang Asyhadu, ayo dong, dijawab dong. Apakah benar Muhammad ini diutus untuk orang-orang kafir? Hah? Ini sangat sinkron sekali nih dengan Maryam 83. Ada yang diutus untuk orang-orang kafir supaya berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Coba Bang Asyhadu, Ya, coba saya tanya, apakah Muhammad ini utusan Allah yang diutus kepada orang-orang kafir? kepada umatnya dan kepada orang kafir. Nah, coba baca Ya. Maryam 83. Coba baca Maryam 83. Coba ada Qurannya di dekat situ, Bang. Coba. Nah, Coba. Silakan dibaca. Kenceng ya bacanya ya. Halo, Bapak. Coba dibaca Pak, Maryam 83. sabar ya. Ya. Astaga. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ya.
ketemu Pak ayatnya? Coba. Hmm. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk Loh? benar menggoda mereka berbuat maksiat? Siapa? Siapa yang diutus? Itu bukan. Itu utusannya siapa? Ini berbeda konteks. Loh. Ternyata setan itu adalah Rasulullah. Allahu Akbar. 8384 kamu dengar ya? Dengar. 84-nya, maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka. Ya iya memang nggak Meminta usah. kebinasaan mereka. Jadi, kalau karena tidak Nabi kita bagi gadungan mereka itu- mulai beberapa hari yang akan kami hitung dengan teliti. Sambungannya baca. Apa sambungannya apa? Coba sambungannya apa? 84-nya baca. Apa? Maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka. Mereka di situ siapa? Ya orang kafir. Kafir. Makanya Iya, Allah betul. itu mau Orang membinasakan kafir. semua orang kafir Nabi dengan Muhammad cara itu. Iya. Nabi Muhammad. Allahmu ingin membinasakan orang kafir dengan jalan mengutus siapa? Muhammad. Salah, setan. Loh, kok kenapa Untuk Allah mau menyampaikan mengatakan wahyu Nabi Allah. Muhammad setan? Loh, kok Nabi Muhammad dikatakan setan? ini beda. Kamu Loh, baca itu tadi diutus. di ayat Itu berapa? diutus. Sekarang di ayat berapa? Itu diutus loh Pak. Hah? Itu kan diutus. Coba katamu utusan itu Makanya adalah sambungan Nabi. di situ, maka Sabar. janganlah. Tadi kan kamu ketawa-ketawa. Kamu tahu nggak arti Rasul itu apa? Utusan yang adalah Nabi. Nah, ternyata setan itu utusan Allah. Berarti setan Beda adalah konteks. Nabi. Jangan di-mute, jangan di-mute, jangan kan? di-mute. Ya, salam. Jangan di-mute. Salam. Ya, jadi betul yang dikatakan di kes Ibrahim itu juga dikatakan begini. Dan tebaknya. Langsung kasar. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Wah. dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di Ibrahim 4 ini dikatakan Allah itu mengutus rasul dalam bahasa kaumnya. Saya mau tanya Pak Asyadu, orang pagan Quraisy itu berbahasa apa? Gimana? Orang pagan Quraisy, orang Quraisy berbahasa apa? Nggak tahu saya. Bahasa Arab, jangan tidak tahu. Nah, Muhammad berbahasa apa? Berbahasa Arab, jangan tipu-tipu. Ya, jadi ayat yang disebutkan tadi host bahwa si Allah mengutus setan-setan ya kepada orang kafir. Orang kafir apa? Orang kafir Quraisy yang berbahasa Arab. Jadi Muhammad adalah setan laknatullah. Itu Pak Syadu ya. Maryam Yang dibaca 83 ayat dikatakan. berapa, larinya ke ayat Oke. berapa? Yang nggak nemu. Maryam 83 dikatakan, "Tidaklah kamu saya- melihat kami telah Coba. mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir agar berbuat Nadusing. maksiat." Ya, Nadusing. dengan sungguh-sungguh. Kamu kenapa? di Al-Quran kan ada kebangkitan Yesus di akhir zaman. Aduh, ya? jangan lari dulu ini tentang setan dulu ini. Hei. Jangan, bro. Jangan dulu, sabar dulu. Ayat kamu lari-larikan. Ayat Tidak, lari-larikan. kamu dengar ya, Maryam 83 Ayat dikatakan kamu begini. lari-larikan. Maryam 83 saya buka ya. Aduh, mana saya punya HP yang satin. Kamu lihat Maryam 83. Supaya kita lihat supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kamu lihat ya, saya buka. Kamu buka mata, makanya sering ngaji itu jangan cuma tahu juga ngerti. Supaya kamu jangan biasa kena tipu di masjid. Kamu ini biasa kena tipu di masjid. Terus di sini kamu pamer ketololan kan lucu kau ini.
Di masjid Ustadz yang tipu dia. Dia mau tipu juga kita di sini. Jangan dulu. Yang kau hadapi nih Oten anu. Woi anu. Hei Fulan. Ini saya kasih perlihatkan ke kau ya. Perlihatkan. Kita buka dulu Maryam 83. 83 Maryam, di mana engkau berada? Oh ini. IS 83. Oke. Saya percantik dulu tampilannya. Ini bagus ini nih. Pak Asadi ini harus ini, jangan cuma tahu asadu padahal artinya saksi dusta. Tidakkah bahwa sesungguhnya kami telah mengutus seton-seton kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini dikatakan Allah itu mengutus setan kepada orang kafir. Sekarang saya mau tanya, Pak Sadu, orang Quraisy itu, pagan Quraisy itu kafir atau tidak? Gimana? Orang pagan Quraisy itu termasuk kafir atau tidak? Atau Islam? Orang pagan Quraisy. Kenapa takut dijawab? Kenapa tidak takut dijawab, Pak Asyadu? Oke, saya bantu jawab. Orang pagan Quraisy itu adalah kafir, namanya saja pagan. Atau kamu mau disamakan dengan pagan, Asyadu? Brino. Kenapa, Asyadu? Kamu tergoncang ya? Sama sekali enggak. Iman saya kuat. Oke. Oh, orang pagan Quraisy itu kafir atau tidak? Terserah Anda. Ya kafir lah. Namanya saya pagan. Mau tidak disamakan kamu pagan Quraisy dengan Islam? Terserah Anda. Tidak ada pemaksaan di sini. Menurut Anda apa? Oke, kafir. Berarti yang diutus ke orang pagan Quraisy itu adalah seton. Oke, kita baca lagi ayat yang ini. Ibrahim ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, sekarang kita lihat dia tidak mengutus dengan bahasa kaumnya ya. Orang pagan Quraisy itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Nggak usah malas tanya kau, karena pas kamu mau jawab. Orang pagan Quraisy itu berbahasa Arab. Ya, Muhammad juga berbahasa Arab. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi bahwa Allah mengutus setan kepada orang kafir untuk menyesatkan, berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh adalah setan. Maksudnya Setan. gimana ini, Paladu? Apa Maksudnya? setannya bahasa Arab? Iya, mesti berbahasa Arab kan, sama kan? Bahasa kaumnya. Nah, di ayat yang tadi Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk berbuat maksiat. Jadi yang diutus kepada orang kafir adalah setan. Muhammad menurut Allah setan. Asumsinya tak masuk. Oke, kamu yang jelaskan. Coba kamu yang jelaskan. Dia ketawain nabinya. Dia ketawain nabinya, jangan begitu. Ini nih kamu, coba kamu artikan ini. Kalau udah asumsinya biar saya pula lagi yang nanya. Oh iya kamu. Ini nih kamu artikan ini. Ini yang tadi. Bagaimana ini? Nggak mungkin Paladu, dia nggak akan mungkin membahas kitabnya karena dia memang udah malu.
Pasti dia mau lari ke Alkitab. Nggak ada Habis yang ini madu, pasti nggak ada mau yang madu. lari ke Alkitab. Karena Dia pasti mau nanya penyaliban Yesus. Karena beda. Itu kan asumsi kalian. Gimana soal Bukan asumsi, ini ada ayatnya. Coba kamu ngasumsikan, coba kami artikan. Quran Coba. asumsi sih. Betul, ayatnya betul. Betul itu. Di sini tidak ada pemaksaan, terserah kamu mau bilang siapa, mau terserah. Tapi coba tadi tuh ya, Ashabul Kahfi ternyata itu kisah-kisah dari santo atau uskup-uskup di gereja. Iya, Yakub dari Seruk. Kisah anjing tadi pun kisah Ibrahim yang keluar dari api ternyata di dalam Targum Yonatan. Ternyata itu kisah-kisah Israeliat yang keliru. Ini gimana sih Allahmu ini banyak kali nerima wahyu dari buku-buku orang yang gak jelas. Kok bisa tahu ya? Iya. Yang heran. Iya, yang herannya itu kok bisa lah dia baca buku-buku yang nggak jelas gitu. Sementara Targum itu aja udah nggak dipakai sama orang Yahudi. Kenapa? Karena itu kesalahan tafsir. Ini adalah apa? Kebiasaan mencontek. Makanya kalau orang mencontek itu agak pinteran dikit. Iya, Nyontek itu jangan salah, dari orang yang nggak jelas. Jangan di-mute. Iya, kok heran kok. Coba bukakan dulu Pak Ladusing ya. Iya. Kisah para Rasul 10 ayat 15. Ini kenapa Allah ini dapat wahyu dari sini? Bentar ya, Syadu, jangan terguncang ya. Memang Allahmu ini suka kali dapat wahyu dari Rasul kami gitu loh. Ini yang lebih menggemparkan gitu loh. Kok bisa Allah nyontek gitu loh? 10 ayat 15. Oh iya ini. Tadi udah dibilang ya, kitab kita ini kitab wartawan, kitab terjemahan revisian. Nah ini apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah ini kitab yang mereka tuduh sebagai kitab revisian, kenapa dicontek sama Allah? Ya, kenapa di dalam At-Tahrim ayat 1? Kenapa? Astaga Tuhan. At-Tahrim. Ya ini apa sih ibarat kata ya, udah nyuri terus salah pula jelek-jelekin orang lagi gitu loh. Yang nih, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Nah ini kacau. Kok bisa? Itu kok bisa ada ayat itu apa? Kenapa itu Kak? Ya apalagi kalau enggak baca Itu soal apa itu? orang Di Kristen. Alkitab kalian soal apa? ini adalah penyalahgunaan ayat ini ya. Oh ini penyalahgunaan ayat. Kalau di dalam Alkitab kisah para rasul yang tadi itu tentang hal makanan, kita lihat ini. Dia kalau dalam Islamnya itu dia gunakan ayat itu untuk apa? Untuk babu. Imam Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa satu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya, Aisyah dan Hafsah, lantas terus menerus Soal babi ya, ini soal tentang babi, ini tentang babu. ini tentang Loh, kok bisa gitu kok Pak? Iya, ini baca saja Bu, silakan baca. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.